Seorang gadis kecil melompat ke sungai. Seorang wanita yang melihat itu langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkannya. Ia pun berhasil menarik tubuh anak kecil ini. Tapi saat hendak naik ke daratan, tiba-tiba ada yang menarik tubuh wanita ini. Ia pun tenggelam ke dasar sungai dan melepaskan gadis kecil itu. Setelah berhasil naik ke permukaan, sesuatu kemudian menariknya kembali. Wanita ini melihat sosok gadis itu yang menariknya. Tapi tiba-tiba ia tersadar karena ternyata ia melamun di pinggir sungai. Diceritakan pada hari itu, sekelompok mahasiswa dan seorang dokter akan melakukan penelitian di sebuah desa terpencil. Tapi tiba-tiba anak itu muncul kembali. Saat wanita bernama Bi ini memanggil temannya, tiba-tiba anak itu sudah menghilang. Sementara temannya tak melihat siapa-siapa di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat permakaman yang berada di tengah hutan. Tempat itu adalah peninggalan nenek moyang pada zaman terdahulu. Setelah diantar oleh salah satu warga, mereka akhirnya sampai di tempat itu. Tempatnya disebut dengan Jurunai, serta terdapat rumah tua di dekatnya. Mereka akan bermalam di rumah tua itu. Ketika wanita ini sedang mandi, tiba-tiba ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ada sesuatu yang mengawasinya dari celah kamar mandi. Wanita ini kemudian bergegas mengambil handuk. Lalu saat keluar dari kamar mandi, ia terkejut melihat temannya berada di luar. Wanita ini lantas pergi begitu saja. Lalu ketika laki-laki ini mandi, tiba-tiba lampu di kamar mandi itu padam. Lalu bayangan dirinya berubah menjadi hantu. Sementara itu salah satu dari mereka sedang melakukan ekspedisi untuk mencari penampakan hantu dengan menggunakan alat yang bisa mendeteksi makhluk halus. Saat laki-laki ini hendak tidur, alat itu tiba-tiba menyala sendiri. Sementara itu di kamar para wanita, Hana sedang ingin membuang air kecil. Ia membangunkan temannya, tapi saat temannya berbalik badan, tiba-tiba berubah menjadi hantu tengkorak yang mengerikan. Ternyata Hana hanya bermimpi. Sementara temannya sedang duduk dan membaca buku. Mereka berdua kemudian pergi ke kamar mandi. Namun saat kakinya melangkah, tiba-tiba ada tangan yang menariknya. Lalu saat Bi melihat ke arah tangga, ternyata tangan itu adalah tangan Hana. Hana berkata yang bersama dengan Bi bukanlah dirinya. Lalu muncullah makhluk berpakaian hitam. Wanita ini sangat terkejut ketika bangun dari tidur. Ia berada di tengah-tengah pohon bambu. Bahkan banyak sekali sarang laba-laba, membuatnya kesulitan untuk keluar dari tengah-tengah pohon bambu itu. Sementara temannya Hana ketika bangun tidur juga dikejutkan. Tiba-tiba ia berada di kubangan lumpur, dan jika Hana bergerak sedikit saja, maka tubuhnya akan terendam lumpur. Hana kemudian berusaha meraih ranting yang berada di depannya. Namun sayang malah ranting itu terputus. Tubuh Hana tenggelam di dalam lumpur, tapi ia masih bisa berusaha untuk meraih apa saja agar bisa keluar dari kubangan. Namun Hana tidak menyadari bahwa benda yang ia raih adalah bangkai kerbau yang sangat besar. Di tempat berbeda, Bi bertemu dengan Dr. Sani dan temannya. Tak jauh dari mereka, Bi melihat Ana yang baru saja datang. Hana terlihat sangat ketakutan atas kejadian yang ia alami. Pagi itu mereka akan melanjutkan perjalanan. Namun Ana merasa tempat itu tidak aman. Ia memutuskan untuk kembali ke desa sendirian. Sementara mereka sudah pergi semua dari rumah itu, datanglah seorang nenek tua. Ia adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia Jurunai di desa itu. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, mereka akhirnya sampai di Jurunai. Inilah yang disebut dengan tiang Jurunai, terbuat dari susunan kayu-kayu besar serta ukiran. Seorang dokter dan beberapa mahasiswanya datang untuk melakukan penelitian. Mereka ingin menjadikan tiang itu sebagai monumen bersejarah dan akan dikenalkan pada dunia. Sementara itu Hana yang ingin pulang sendirian terus berputar-putar di tengah hutan, dan anehnya ia malah sampai di tempat teman-temannya yang melakukan penelitian. Menyadari semua itu, Hana sangat terkejut dan bingung. Bagaimana bisa ia kembali lagi ke tempat itu? Akhirnya Ana pun mengikuti penelitian. Terdapat sebuah lubang di tiang Jurunai itu yang membuat Ana penasaran. Ia pun mendekati lubang itu, lantas melihat apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba saja Ana melihat wajah manusia yang membuatnya histeris dan ketakutan. Tak lama kemudian salah satu temannya juga memeriksa. Namun yang ia temukan hanya para kelelawar. Merasa terganggu dengan kehadiran mereka, para
kelelawar itu pergi ke suatu tempat menjauh dari tiang jerunai. Sementara itu di desa, seorang nenek tua sedang melakukan ritual yang ia persembahkan untuk keselamatan para peneliti ini. Namun salah satu dari mereka justru melakukan kesalahan. Ia mengambil sampel kayu dari tiang jerunai. Hal itu juga dirasakan oleh wanita tua ini. Seketika awan pun menghitam, lalu keluar darah dari tiang jerunai itu. Apa yang terjadi? Ketika sebagian ukiran tiang jerunai diambil, tiba-tiba darah mengalir. Awan di atas jerunai pun berubah menjadi hitam. Sesepuh desa itu melihat pertanda buruk. Begitu juga dengan kepala desa mengetahui sesuatu yang terjadi di tiang jerunai. Darah mengalir semakin banyak, bahkan hingga sampai ke tanah. Bi melihat kanen itu mendekati tiang. Ia pun lantas mendengarkan suara gemuruh berasal dari dalam tiang. Namun saat hendak pergi, Bi terpleset dan kakinya menginjak darah. Lalu tak lama kemudian, darah itu tiba-tiba melekat di kaki Bi. Seketika Bi bisa melihat masa lalu tentang seorang gadis pada zaman dahulu yang diangkat anak oleh kepala suku karena ia tak memiliki anak perempuan. Kepala suku itu kemudian berwasiat kepada anak laki-lakinya agar adik angkatnya tidak dijadikan tumbal jerunai yang dilakukan setiap tahunnya. Setelah menyampaikan wasiat, kepala suku itu akhirnya meninggal dunia dan anak laki-lakinya dijadikan pewaris. Setelah mengetahui semua itu, salah satu teman Bi yang sedang melukis mengasah pensilnya, tapi Bi tiba-tiba berteriak saat mengetahui bahwa yang diruncing adalah jarinya sendiri. Dokter Sandi kemudian menampar muridnya itu dan barulah laki-laki ini sadar serta merasa kesakitan. Bagaimana kelanjutannya? Dikira meruncingkan sebuah pensil, ternyata itu jari tangannya. Ketika wajahnya ditampar, barulah pemuda ini merasa kesakitan. Sementara itu jerunai tiba-tiba bergerak, lalu nyaris roboh menimpa Bi. Beruntung dokter Sani segera menarik tubuh Bi. Tiang jerunai itu sudah terlihat miring saat pemuda ini memeriksanya. Tiang itu benar-benar roboh dan menimpa tubuhnya. Pria ini sangat kesakitan. Dokter Sani sigap langsung menolong muridnya. Namun kaki pria ini tak bisa digerakkan. Sementara itu dari arah lain, Hana melihat lubang. Di dalamnya ada sosok yang mengerikan. Sosok itu kemudian menghancurkan tiang jerunai, lalu perlahan-lahan keluar. Hana yang ketakutan lalu berlari. Salah seorang temannya lalu mengejarnya. Dokter Sani berhasil menyingkirkan tiang jerunai. Terlihat kaki Arjuna terluka parah dan patah. Dokter Sani segera menenangkannya. Ia lantas membungkam mulut Arjuna dengan handuk, lalu kemudian menarik kakinya. Setelah itu dokter Sani menggunakan kayu untuk meluruskan kaki muridnya itu. Hana yang sampai di desa tanpa sengaja mendengar suara aneh. Ia melihat seorang nenek tua sedang melakukan ritual. Mengetahui seseorang sedang mengintipnya, nenek tua ini langsung keluar rumah lalu mencari siapa orang itu. Hana yang ketakutan lalu bersembunyi. Lanjut. Takut dikejar oleh nenek tua ini membuat kaki Hana tertusuk paku. Nenek tua itu semakin dekat sambil menahan sakit. Hana berusaha berdiri lalu kemudian pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba seseorang membekapnya dari belakang. Ternyata itu adalah bapak kepala desa. Hana pun kemudian ditolong, membawanya ke rumah dan mengobati lukanya. Beberapa saat kemudian Hana hendak mengecas ponselnya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah kotak rahasia yang berisi sertifikat tanah di mana jerunai itu berdiri. Ternyata kepala desa itu hendak menjual tanah warisan tersebut kepada pihak asing dengan harga yang sangat mahal. Selain itu Hana juga menemukan rekaman istri dokter Sani yang pernah meneliti tiang jerunai namun menghilang. Saat hendak kabur dari sana, Pak kepala desa sudah ada di depan pintu. Ia sangat marah lalu merebut bukti di tangan Hana. Hana berhasil melompat melalui jendela kemudian berusaha kabur. Namun kepala desa ini tidak diam saja. Ia mengambil sebilah golok lalu mengejar kemanapun Hana pergi. Saat kejar-kejaran itu terjadi, sosok nenek tua bongkok itu melihatnya. Nenek tua ini mengetahui semua rahasia yang disimpan oleh kepala desa ini. Di sisi lain, salah satu teman Hana hendak mengejar Hana. Ia terkejut karena menemukan jenazah seorang wanita yang sudah membusuk. Pemuda ini lantas merekamnya, tapi tiba-tiba ia merasa ketakutan. Saat hendak pergi, ia malah tergelincir.
Wanita ini tiba-tiba bersikap aneh, membuat temannya menjadi khawatir. Tangan Bim merangkul erat temannya, dan kemudian ia menghisap aura tubuh pria ini. Seketika tubuh pria ini menjadi kering, dan pria ini pun tewas. Sementara dukun di desa itu mengetahui kematian salah satu mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Nenek tua itu lantas membakar boneka dan berdoa agar tidak ada korban jiwa lagi. Sementara Dokter Sandi yang mencari Bi malah menemukan jasad salah satu muridnya yang sudah mengering. Tak jauh dari sana, Dokter Sandi menemukan jasad istrinya yang selama ini menghilang. Ternyata ia sudah meninggal saat melakukan penelitian yang sama di tempat berbeda. Hana yang dikejar oleh kepala desa ini akhirnya tertangkap. Kepala desa ini kemudian memperkaos Hana sebelum akhirnya Ana dibunuh. Di saat itulah Dokter Sandi menemukan Bi, di mana Bi sedang melihat kelakuan kepala desa yang sangat keji itu. Bagaimana kepala desa itu menganiaya Hana temannya. Bi lantas berlari, diikuti Dokter Sani. Namun Hana saat itu sudah tidak berdaya. Ia pun sudah tak bisa lagi melawan. Saat itulah kepala desa ini menghabisi nyawanya, lalu meninggalkan jasad Hana begitu saja di tengah hutan. Saat kepala desa ini hendak pergi dari sana, tiba-tiba muncul sesuatu di belakangnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bi yang berdiri di atas tiang jerunai tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita aneh. Kepala desa yang melihatnya menjadi panik. Lalu saat dia hendak kabur, tubuhnya tiba-tiba terangkat sendiri, lalu terhempas ke dekat tiang jerunai hingga pria ini kesakitan. Bi kemudian terbang dan turun menghampiri pria ini. Dengan sadis Bi mencekik lehernya. Dokter Sani yang melihatnya tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Bi membelai tiang jerunai yang membuat ukiran tiang itu menjadi lebih nyata, mirip seperti sisik ular. Bi kemudian mengangkat tiang itu, lalu melemparkan si kepala desa itu ke sebuah lubang. Bi lantas menanam tiang itu, namun pria ini berhasil kabur dan ia masih selamat. Dokter Sani yang berada tak jauh dari sana melihat bayangan-bayangan hitam bergelumbur seperti awan. Ternyata pada saat dahulu kala, sebelum tiang jerunai itu ditanam, harus ada warga yang dijadikan tumbal agar tiang itu bisa berdiri kokoh. Tiang itu kelak akan dijadikan tempat pemakaman orang-orang yang meninggal. Setelah tiang itu berdiri, harus ada budak wanita yang dikorbankan. Namun laki-laki ini berkhianat kepada ayahnya. Ia akan menjadikan adik angkatnya menjadi tumbal, tidak seperti yang dipesankan oleh ayah sebelum meninggal. Lalu gadis ini pun ditangkap. Laki-laki ini menjadikannya korban karena ia bukanlah saudara kandung. Gadis ini sedang kelaparan. Tubuhnya diikat di tiang jerunai. Ia terpaksa memakan semua binatang yang hinggap di tubuhnya. Gadis ini akan dibiarkan hingga meninggal. Saudara angkatnya lah yang menjadikan ia korban. Persembahan untuk tiang jerunai itu. Seiring berjalannya hari, gadis itu kini sudah sekarat. Dan saat itulah ia bersumpah akan menghabisi nyawa keturunan kakak angkatnya itu. Setelah mengucapkan sumpah, gadis itu meninggal dunia. Tak lama kemudian muncullah seekor ular besar. Sebagai wujud sumpah itu telah berlaku. Kini keturunan pria itu akan segera menemukan ajalnya. Nenek itu akhirnya menemukan mereka dan melihat bagaimana Bi menyeret kepala desa. Dokter Sani berusaha memberikan pertolongan, namun tubuhnya justru dihempaskan oleh Bi yang kesal karena Dokter Sani membela pria itu. Setelah itu iblis di dalam tubuh Bi keluar. Iblis itu lantas mendekati kepala desa. Namun kepala desa itu memiliki sebuah keris yang bisa mengendalikan semua roh. Seketika iblis itu menuruti semua perintahnya. Ia pun menjadikan Bi dan Arjuna sebagai tumbal dipersembahkan kepada tiang jerunai. Namun Dokter Sandi yang melihat semua itu dibisiki oleh nenek tua ini. Sumpahan itu akan berakhir jika semua turunan Melanau tewas. Dokter Sandi pun akhirnya membunuh kepala desa. Bi dan Arjuna berhasil selamat. Sumpahan tiang jerunai pun akhirnya berakhir. Tampak cahaya terang muncul di atasnya. Tak lama kemudian hujan turun. Mereka akhirnya selamat. Dan film pun selesai. Saksikan film review seru lainnya.